jualan susu di botol, susu rasa gitu. Aku di IPB komunikasi. IPB komunikasi. Mana IPB pertanian komunikasi, nggak ada ke bisnisnya. Jadi nyokap gue tuh banting tulang dari bokap gue meninggal lah dari 2004 sampai sekarang 2021. Hai guys, balik lagi sama aku Deandra Amada. Dan di vlog kali ini aku rada beda nih. Aku ada di segmen Point of View. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Halo. perkenalan dulu dong, siapa namanya Pak? Nama gue Dias. Gue owner Etal Coffee. Etal Coffee. Nah, Etal Coffee ini kalau kalian belum lihat, aku udah pernah nge-review coffee shopnya. Mendingan kalian nonton dulu nih di sini nih videonya. Langsung keluar terus balik lagi nonton ini. Nah, Dias ini merupakan pembisnis muda. Umurnya berapa, Yas? Umur gue sekarang 21 tahun. 21 tahun, tapi penghasilannya udah berapa, Yas? Kalau boleh tahu ya sedikit. Harus di situ banget. Boleh dong spill sedikit. Ya, range. Berapa digit deh? 2 digit ya. 2 digit, tapi lumayan untuk umur muda ya, Yas? Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Nah, gue pengen tahu dong sebelumnya, lu itu siapa sih? Lu tuh dulunya emang udah ada bakat bisnis kah? Atau iseng-iseng doang sampingan? Ya gue seperti manusia 21 tahun pada umumnya. Cuman gue kalau misalkan di bisnis, emang dari dulu gue emang suka jualan dari zaman sekolah. Cuman start punya brand tuh dari SMA kelas 2 kalau nggak salah. SMA kelas 2 itu jualan apa tuh pertama? Jualan susu di botol, susu rasa gitu. Susu di botol ya? Iya. Sama siapa tuh kalau boleh tahu? Sama adalah ibu negara. By the way, Dias ini teman SMA aku dulu, jadi aku udah kenal duluan, udah lama. Bahkan kita dulu sempat partneran bisnis yang nanti aja kita ceritain lebih lanjut. Lanjut ya. Terus next abis itu pernah punya konveksi juga. Terus abis konveksi yang ketiga bisnis sama Dean. Bisnis sama gue. Pertama kali gue masuk di industri coffee shop. Apa namanya, Yas? Kopi Nobis. Kopi Nobis. Kalau kalian tahu, ikutin aku dari lama pasti tahu Kopi Nobis. Abis itu jadi Etal Coffee yang sekarang ini udah mau 1 tahun. Sama di Etal Coffee juga aku bikin brand baru yaitu Photobox. Namanya Photoplace ID. Yang ada di Etal juga ya? Ya, dan bisnis yang running sekarang Etal Coffee sama Photobox, ID. Iya. Ini dia guys, minumannya datang. Thank you. Thank you. Sip, diminum ya, Yas? Ya, anggap aja kayak rumah sendiri. Oke, padahal tempat dia. Cheers. Cheers. Ini yang Baileys yang kemarin aku pesen. Ini enak banget. Oke, lanjut. Nah, kan lu udah dari awal tuh punya konveksi, usaha susu, punya kopi juga. Ini nih yang ada beda, kenapa Photobox? Karena orang biasanya tuh ngebisnis yang normal-normal kan, biasanya ya baju, makanan, F&B kayak gitu-gitu doang kan. Kalau misalkan Photobox itu, jadi bermulanya itu dari Etal sendiri. Jadi Etal Coffee itu, gue pengen orang-orang yang datang ke sini selain orang kerja, nongkrong, tapi dulu mereka tuh punya pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi kepikiran lah bikin bisnis baru. Jadi kayak anaknya Etal Coffee itu Photoplace ID, Photobox. Jadi selain dari experience, juga dari segi keuangan. Kita mikir gimana caranya orang-orang di sini bisa spending money lebih banyak lagi tuh nggak? Yang biasanya cuma 25.000 sampai 50.000 bisa lebih lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau di bisnis itu kita nggak boleh terlalu fokus sama produk apa yang kita jual, tapi kita juga harus ngelihat experience apa nih yang kita kasih ke customer kayak gitu kan. Kayak ngelihat opportunity sih. Opportunity-nya di sini. Bahkan mungkin di Etal juga banyak yang datang karena pengen photobox itu kan justru. Jadi value yang beda. Value yang beda. Jadi kalau misalkan kalian ke Etal terus nggak photobox sih sayang banget. Nah, gimana sih Yas? Pasti dari awal ini Etal kan juga lu bikinnya nggak segampang itu kan. Tiba-tiba lu punya tempat kayak gini terus lu jadiin bisnis. Nah, awalnya ini Etal berdirinya tuh kayak gimana? Cerita dulu nih ya. Ya, boleh. Silakan. Silakan. Tanggal 19 Maret 2021. Nah, berdiri itu
sebenarnya modal-modalnya tuh kekumpul dari bisnis-bisnis gue sebelumnya. Nah, gue sempat vakum bisnis beberapa bulan, itu tuh jadi konsultan coffee shop. Jadi di bisnis Kopi Nobis kita yang waktu itu, gue ketemu sama orang-orang hebat, diajak-ajakin bikin coffee shop, tapi coffee shop orang. Jadi kayak gue dibayar untuk nge-build Coffee shop. Terus gue bisa bikin coffee shop orang aja, omsetnya bisa lumayan, udah banyak. Nah, kayak wah gue sekarang udah berani nih buat invest di bisnis gue sendiri dengan yang lebih proper. Jadi kayak punya orang aja bisa, kenapa punya gue bisa kan? Bener. Gitu. Tapi ada masalah-masalahnya nggak ya? Masalah banyak banget lah. Coba dong di spill sedikit biar orang tuh tahu kalau misalkan lu mau sukses ya jangan manis-manisnya aja ya kan? Yeah. Pasti ada pahit-pahitnya lah. Nah coba dong cerita. Masalah banyak banget. Yang paling dasar banget tuh ilmu kan. Gue basically juga bukan dari akademi yang bisnis. Kan? Gue jurusan gue di IPB komunikasi. IPB jadi, komunikasi. Mana IPB pertanian komunikasi gak ada ke bisnisnya. Cuman yang kayak masalah-masalah gitu yang gue pecahin karena bisnis juga sebenarnya tentang masalah kan, masalah dan memecahkan masalah. Jadi emang akan selalu ada aja masalah. Gue inget banget, sorry gue motong ya. Gue inget banget sama omongan lu dulu. Kalau bisnis itu tuh sama banget sama masalah hidup. Jadi lu bakal punya masalah dan lu bakal punya solusinya sendiri gitu kan. Pasti kayak gitu lagi, masalah ada solusinya. Dan kenapa gue sekarang juga pengen ngebisnis lagi, itu juga gara-gara omongan lu yang bisnis ya emang masalah hidup. Bahkan Nabi aja menganjurkan kita untuk berdagang, bener kan? Bener kan? Sedikit serem. Lanjut. Intinya itu masalah-masalah di bisnis kan. Jadi ya masalah kayak misalkan omset tinggi aja itu juga masalah buat gue, kayak gimana caranya mempertahankan, apalagi omset kecil kan. Itu masalah gimana caranya menaikin revenue kan itu. Nah kalau misalkan kebetulan sejalannya bisnis gue juga ada juga sih masalah-masalah hidup kan, kayak apalagi di 2020 pandemi kan, kayaknya pandemi bikin semua orang susah, tapi ada aja sih yang tiba-tiba kayak di pandemi kan. Di pandemi kebetulan gue termasuk orang yang terdampak. Gue kan tinggal bertiga, gue, adik gue, sama nyokap gue. Gue udah tinggal bertiga dari tahun 2004, dari gue umur 4 tahun. Jadi nyokap gue tuh banting tulang dari bokap gue meninggal lah dari 2004 sampai sekarang 2021 kan. Berarti bokap lu meninggal pas lu umur? 4 tahun. 4 tahun. Kelahiran ibu. Nah, terus di 2020 tuh nyokap gue ya yang namanya pandemi kan, perusahaan-perusahaan kan harus banyak yang di PHK. Iya. Nah, kenapa tuh di situ nyokap gue kena PHK? Gue kebetulan, cuman emang lagi gue nganggap juga diri gue hoki. Jadi kebetulan di masa-masa gue dapet uang banyak dari konsultan. Jadi ibaratkan 2020 tuh adalah perpindahan rezeki sih. Jadi kayak gue juga nganggap rezeki gue sekarang itu tuh bukan cuma buat gue doang, tapi itu tuh ada rezeki nyokap gue, ada rezeki adik gue gitu. Bukan jadi, hoki sih, rezekinya udah diatur ya kan. Jadi kayak 2020 itu benar-benar perpindahan. Jadi kayak gue udah bisa dibilang nyokap gue harus sampai jual mobil, nyokap gue harus segala macam. Gue sampai nyicil UKT. Jadi kayak selumayan lah seperti itulah. Jadi nggak punya kaki, gue harus jual motor kan, gue harus jual mobil sampai akhirnya gue bisa ngembalikin itu semua lagi gitu sih. Mantap, keren banget ya. Nah kan lu juga bisnis tuh di coffee ya, dan sekarang kalau di Bogor ya kita tahu lah kalau Bogor tuh sekarang udah ladangnya coffee shop. Udah banyak banget coffee shop ada di Bogor. Jadi kalau kalian mau nyari coffee shop ya emang ke Bogor tempatnya. Nah gimana sih caranya lu untuk mempertahankan itu, karena sekarang kompetitor kan udah banyak banget. Untuk menghadapi kompetitor kita sih lebih ke Ethical Coffee. Bisnis tuh menurut gue tentang manusia, memanusiakan manusia. Jadi kita culture manajemennya, terus juga orang-orang di dalamnya, sampai ke standarisasinya. Intinya fundamental itu jalan aja, itu udah good banget menurut gue. Jadi pelayanannya tetap prima dari awal sampai ke umur tua. Fundamental itu pasti gue bakal gue jaga banget. Dan adaptasi inovasi pastinya bersama yang lain. Coffee shop kan juga yang baru-baru itu kan yang masih bayi-bayi banget kan, itu masih fresh banget. Nah gue tuh menjaga inovasi dan kita beradaptasi dengan
keadaan tuh nggak boleh ketinggalan gitu kan, harus terus kita jalan kaki kayak gitu sih. Tapi menarik sih ya, orang tuh biasanya kalau pengen bikin bisnis justru ngelihatnya yang kompetitornya sedikit kan. Nah sekarang lu ngambil peluang yang orang tuh nggak kepikiran bahkan. Kalau kompetitor banyak kok malah lu malah ngejerumus di sana gitu kan. Keren sih menurut gue. Tapi lu pernah nggak ya punya mimpi yang akhirnya lu kesampaian nih sekarang? Mimpi di bisnis gua atau mimpi gua sendiri? Semuanya. Kalau ngomongin mimpi, menurut gua mimpi itu salah satu dasar banget, krusial banget buat gua menjalani bisnis atau gua menjalani kehidupan. Kalau gua kalau misalnya ngisi webinar, kalau ngisi seminar atau live IG atau segala macam, gua tuh pasti selalu bilang kalau misalkan mulai itu start with why gitu kan, kayak kenapa lu bikin bisnis ini. Jadi alasan kenapa lu akan mendorong lu untuk mencapai itu gitu. Kalau misalkan di hidup gue punya cerita dulu waktu gue kuliah tingkat 1 itu 2018 gue ada mata kuliah kewirausahaan. Waktu itu mata kuliah cuma disuruh nulis mimpi 2018, 19, 20 sampai 2030 sekian, jadi 10 tahun 20 tahun ke depan. Habis itu baru boleh pulang. Nah, semua anak-anak kelas gua itu benar-benar pulang. Cuman gua benar-benar yang nulis-nulis ngehayal tuh kan. Gua masih ada fotonya, cuman kalau nggak salah di 2018 gua tulis 10 juta pertama, 2019 itu gua nulis 50 juta pertama, 2020 100 juta pertama, 2021 itu 250 juta pertama, 2022 500 juta pertama dan seterusnya kan. Itu waktu gue mau beli itu gue ngeliat dulu dan gue foto kan, gue ngeliat kayak anjir mustahil, kayak gimana cara dapetinnya gini. Tapi itu bener-bener di 2021 kemarin gue ngeliat, gue lagi nge-scroll foto-foto lama dan itu semua bener-bener kejadian aja. Bener-bener kejadian. Itu ngeri sih sebenarnya, cuma kayak alhamdulillah gue bersyukur juga. Jadi kayak mimpi itu kan kalau kalau kita kejar tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Awalnya juga gue mikir kayak gimana cara dapetin. Gimana sih? Iya benar-benar. Bisa. Tapi ternyata bisa aja ada jalannya. Walaupun gue juga speechless melihatnya kayak wah serem juga gue pernah segini gitu. Tapi emang bener maksudnya lu mimpi, tapi lu juga harus ada usahanya. Ibaratnya gini, Allah udah ngasih rezekinya masing-masing, tapi kalau lu nggak buka jalurnya, masa Allah mau ngasih duitnya itu di bawah kolong meja? Lu kan nggak mungkin. Ibaratnya kan kayak gitu. Nah di situ lu bikin usaha, ya itu tadi kan. Kalau ngomongin agama, manjada wajada, ikhtiar aja dulu ya, doa dan ikhtiar. Sungguh-sungguh pasti berhasil. Tuh mantap, keren banget. Tapi sekarang achievement yang paling, gila, gue nggak nyangka banget nih. Sampai akhirnya gue punya ini, gue udah bisa dapetin ini tuh apa ya? Ada nggak? Achievement yang di kertas itu tuh semua mimpi-mimpi gue anggap semua sebagai achievement. Salah satunya juga gue nulis gue pengen jadi mapres di kampus gue di ITB. Dan itu kesampaian, gue jadi mapres kewirausahaan ITB tahun 2020 kemarin. Mimpi besar gue tuh sebenarnya Etol Coffee ada di seluruh Indonesia. Untuk sekarang yang eksis tuh sekarang Etol mau ada 2 di Bogor sama di Cianjur. Terus Photobox juga gue pengen ada, mimpinya tuh Photobox ada di seluruh Indonesia. Sekarang Photobox on the way, itu jalan mau 3 outlet soon 10 Maret ini. Dan salah satunya juga gue kerjasama sama vlog ternama, YouTuber ternama, panutan lu. Justru di situ kayak gue dulu sering banget denger kayak lu ngikutin dia deh, lu lihat dia deh, nontonin YouTube-nya dia nih. Ternyata lu sekarang bisa kerja sama beliau kan, keren banget sih jujur. Gue senang banget. Jadi kayak itu menurut gue salah satu achievement juga buat gue gitu. Kan kita udah ngobrol banyak banget tadi Yas. Dan lu juga udah ceritain pengalaman kan jadinya Syai. Pengalaman lu ya kan. Nah, kasih dong motivasi buat ke teman-teman semua, siapa tahu yang nonton yang emang mereka kepikiran, mungkin ada yang ngalamin bahkan orang tuanya ternyata kena PHK atau kehilangan orang tua, sampai akhirnya mereka harus jadi tulang punggung kayak lu kayak gini. Gimana sih caranya biar mereka tuh punya mindset, oke, gue harus bisa, gue harus sukses. Motivasi ini rada berat sih. Cuman kalau gue sih pengen ngasih tahu kalau orang-orang yang pengen mulai bisnis, apalagi masih muda, itu mulai aja dulu sedini mungkin. Karena
menurut gua bisnis itu pasti ada gagalnya dan jatah gagal harga gagal pas masih muda itu masih murah banget. Iya, Kalau lu benar. start kalau lu start 18 tahun itu lu masih belum mikirin apa-apa kan. Tapi kalau lu start umur 30 atau 30 sekian lah, itu kan lu udah mikirin banyak hal. Tanggung jawabnya udah lebih besar. Jadi ibaratkan lebih serem lah gitu. Nah, dan kita pun nggak pernah tahu masa depan kan, kejadian ada apa di kemudian hari. Jadi menurut gua sih kalau emang benar-benar pengen ngebisnis, ya mulai aja dulu dari sedini mungkin. Paling itu dulu, itu doang sih yang bisa gua. Intinya mulai aja dulu ya, dan nggak usah takut. Dan nggak usah takut buat gagal kan. Justru kalau misalkan kalian gagal, itu dia langkah pertama yang kalian dapetin. Kayak kemarin kita bikin coffee shop bareng, ternyata mau nggak mau harus diberhentikan. Ternyata dia udah bisa bikin coffee shop baru. Itu benar pembelajaran yang sangat berharga. Justru langkah pertama kan di situ. Oke, berarti segitu dulu ya Yas. Makasih banget udah memperbolehkan gue datang ke sini buat ngobrol-ngobrol sama lu dan nyobain minuman at all yang enak banget ini. Semoga kita bisa balik lagi ngobrol-ngobrol dan selalu bersahabat. Oke? Oke, thank you. Thank you Dias. Bye bye.